teori atom kan dari Niels Bohr yang terkenal ya, teori atom kuantum ya, Niels Bohr. Nah, Niels Bohr ini kan merevisi dari teori atom Rutherford dari John Dalton, dan kemudian kalau kita mundur dari Democritus. Jadi ketika kita akan memahami misalkan elektron, kita perlu mencermati perjalanan kisah elektron itu dari mana. Sehingga kita tidak bisa langsung mengklaim bahwa elektron itu adalah objektif begitu saja secara sederhana. Karena elektron itu kompleks, kemudian socially constructed. Jadi elektron tadi kan secara sosial dibangun sejak dari teori Democritus, atomnya Democritus, kemudian disempurnakan oleh atomnya Ghazali di abad 12, kan mengembangkan teori atom juga. Kemudian sekitar abad 18 itu ada atom Dalton, itu kan teorinya saling merevisi, saling memperbaiki. Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, sampai Niels Bohr. Nah, yang sekarang kuantum itu mengembangkan dari Niels Bohr. Jadi apa itu elektron? Itu kompleks. Karena tergantung kepada budaya, juga tergantung kepada bahasa. Apakah ada kemungkinan kalau kita bertanya kepada hermeneutik ini, bahwa sains itu berkembang tidak menghasilkan elektron, tapi berkembang sains itu dengan cara yang lain yang sangat berbeda dengan yang sekarang ada? Apakah ada peluang seperti itu? Kalau menurut hermeneutik, ya yang terjadi sekarang seperti ini, memang akan muncul elektron, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sejarah itu, ilmu pengetahuan itu belok ke arah yang lain. Karena di situ ada peran sosial, ada peran budaya. Misalkan Bapak Ibu sekalian ya, beberapa bulan yang lalu, enggak sampai beberapa bulan yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu, awal Oktober kan diumumkan peraih Nobel Fisika. Peraih Nobel Fisika itu 3 orang, semua membahas tentang quantum entanglement, tentang teori kuantum, 3 orang ini. Nah, begitu 3 orang ini mendapat hadiah Nobel Fisika tentang teori kuantum, maka teori kuantum jadi makin berkembang. Orang-orang mendiskusikan teori kuantum lagi. Sementara teori fisika yang bukan kuantum jadi agak redup kalau dibandingkan dengan kuantum. Pertanyaannya, jadi apa yang menyebabkan teori kuantum itu berkembang menjadi bagus? Salah satunya karena ada hadiah Nobel, karena ada peran sosial, karena ada interaksi sosial yang saling mendukung. Jadi bagi hermeneutik ini, bagi aliran yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian, ontologi ini juga dipengaruhi oleh sosial, dipengaruhi oleh manusia. Tidak sekedar objektif biasa. Meskipun tetap objektif ya, tapi lebih kaya. Multiple meaning, interpretation, realitas itu adalah bersatu dengan interpretasi dengan makna yang beragam. Dan realitas itu merupakan flux, proses yang terus mengalir, terus dialami, kemudian terus dipraktekkan. Ini benar juga kalau kita tentang atom misalnya ya Bapak Ibu sekalian. Atom dulu kan menurut Democritus, ya Democritus itu sebelum zaman Aristoteles ya, sebelum Plato ya, sekitar 5 abad sebelum Masehi, bagi Democritus, atom itu adalah partikel paling kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Tapi ternyata atom itu kemudian bisa dibagi lagi. Kan ketika John Dalton menemukan atom, tidak lama kemudian Thomson menemukan ketika listrik mengalir, itu ada bagian yang tetap, yaitu inti atom, dan ada bagian yang negatif, yaitu elektronnya yang mengalir listrik itu. Bukan inti atomnya. John Dalton, Thomson, kemudian Rutherford. Nah, bagaimana ini bisa aliran elektron itu bisa jadi listrik? Nah, Rutherford ternyata elektron ini kan direvisi lagi. Elektron ini mengelilingi inti atom sehingga mudah untuk mengalir. Jadi interpretasinya berbeda-beda begitu. Kemudian Niels Bohr datang. Loh, kalau elektron ini mengelilingi inti atom, elektronnya adalah negatif, intinya positif, ya pasti nempel, ketarik dong. Atomnya roboh, atomnya runtuh. Nah, tapi kok nggak runtuh gimana? Ternyata ketika mengelilingi ini sesuai dengan bilangan kuantum utama,
elektron tidak kehilangan energi. Kenapa begitu? Maka berkembanglah teori kuantum. Nah, jadi realitas itu sendiri adalah interpretasi atau tidak bisa dipisahkan dengan interpretasi. Saya ingin coba ya, Bapak Ibu kalau bayangkan ya, ini pada tahun ya abad 20 juga, 1970-an barangkali, Thomas Nagel itu salah satu tokoh filosof analitik juga, ya, jadi filsafat sains juga, itu bertanya begini, bagaimana rasanya jadi kelelawar? Bapak Ibu coba bayangkan, bagaimana rasanya jadi kelelawar? Jadi kelelawar ya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kelelawar itu persepsinya tidak seperti kita, karena menggunakan gelombang ultrasonik, tidak menggunakan gelombang cahaya kan. Jadi memandang alam sekitar tidak seperti manusia memandang warna merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Hanya dengan gelombang ultrasonik bisa menentukan jarak, menentukan bentuk. Jadi kalau kelelawar itu misalnya melihat jambu di depannya, kira-kira gimana penglihatan kelelawar itu? Tentu sangat berbeda dengan apa yang kita lihat. Nah, Thomas Nagel memunculkan ini di abad 20 untuk menyatakan bahwa salah satunya ya, alam raya itu sangat bergantung dengan interpretasi kita. Kalau kita jadi kelelawar, ya kita melihat alam raya, melihat jambu, melihat pohon-pohon berdasar gelombang ultrasonik misalnya. Kalau kita sebagai manusia melihat alam sekitar warna-warni ya seperti kita. Tapi masing-masing manusia interpretasinya juga beda-beda. Bagi Gadamer, pengalaman interpretasi ini itu adalah lebih dekat dengan seni. Jadi kebenaran sains itu lebih dekat dengan seni dibanding dari model sains yang sekarang malahan. Jadi sangat kreatif, sangat bergerak nilai kebenaran itu. Ini dari interpretivism. Dalam kondisi yang ekstrim, ini murid-murid Gadamer mulai berani mengatakan bahwa realitas itu sebenarnya justru interpretasi. Ontologi itu adalah interpretasi. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau tertarik di sini diskusi tentang interpretasi, monggo. Nah, ini banyak yang bisa kita diskusikan ini. Kemudian yang keempat itu postmodern. Nanti Bapak Ibu silahkan ya, barangkali ada pertanyaan dan sebagainya. Boleh lewat chatting, boleh raise hand, dan sebagainya, monggo saja. Yang keempat ini postmodern. Nah, postmodern ini juga mirip dengan hermeneutik Bapak Ibu sekalian, bahwa ungkapan postmodern itu menjadi olok-olok. Jadi postmodern sendiri punya konsep yang bagus, tetapi karena postmodern itu sangat dinamis, ide-idenya sangat kreatif, jadi dia seakan-akan melihat sesuatu itu bebas dari berbagai macam sudut pandang, melihat realitas itu juga bebas, sehingga kalau kamu semau-maunya, ya postmodern aja. Apa itu postmodern? Ya bebas saja semau-maunya. Nah, sehingga sering jadi olok-olok. Sehingga tokoh-tokoh postmodern kadang-kadang memang juga nggak mau disebut postmodern, karena dianggapnya olok-olok terus. Tapi lagi-lagi ya, saya ingin katakan postmodern juga mempunyai konsep yang sangat bagus. Konsep yang sangat bagus. Nah, ini saya ambil contoh salah satunya tokoh postmodern dalam filsafat, itu adalah Lyotard. Francois Lyotard. Dikenal sebagai tokoh postmodern karena pada tahun 1979 menulis buku tentang